Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hofi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah tentang benda tidak bergerak dalam konteks hukum keluarga internasional. Setidaknya ada 3 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana definisi benda yang tidak bergerak dalam konteks hukum keluarga internasional. Kemudian, apa implikasi hukum terhadap benda yang tidak bergerak dalam perspektif hukum keluarga internasional. Dan yang terakhir, bagaimana sistem penanganan dan perlindungan hukum terhadap benda yang tidak bergerak dalam ranah hukum keluarga internasional. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang mana yang pertama adalah definisi benda yang tidak bergerak dalam konteks hukum keluarga internasional. Namun sebelum masuk kepada 2 poin berikutnya, kita harus mengetahui apa definisi dari benda yang tidak bergerak dalam konteks hukum keluarga internasional tersebut. Benda yang tidak bergerak dalam konteks hukum internasional mengacu pada properti yang memiliki kekhususan tertentu dalam dimensi geografis. Ini mencakup tanah, bangunan, instansi, dan sumber daya alam yang melekat pada suatu wilayah tertentu. Jadi menurut hukum keluarga internasional, yang dimaksud dengan benda tidak bergerak adalah sebuah properti yang memiliki kekhususan tertentu dalam dimensi geografis, seperti itu mencakup tanah, bangunan, instalasi tetap, dan lain sebagainya. Kemudian implikasi hukum terhadap benda yang tidak bergerak dalam hukum internasional. Apa kemudian implikasinya terhadap hukum keluarga internasional ini? Implikasi hukum terhadap benda yang tidak bergerak dalam hukum internasional mencakup berbagai aspek, termasuk kepemilikan, hak waris, pengelolaan, penyelesaian sengketa. Pertama, hukum internasional mengatur tentang cara kepemilikan atas benda yang tidak bergerak. Yang pertama, benda yang tidak bergerak ini diatur secara khusus oleh hukum internasional. Dapat baik melalui pembelian, pewarisan, atau cara lainnya. Implikasi ini dapat lebih kompleks jika subjek hukum yang terlibat berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Kedua, hak waris atas benda yang tidak bergerak juga menjadi isu penting dalam hukum internasional. Juga selain membahas kepemilikan benda tidak bergerak tadi itu, tidak kalah penting hak waris juga dibahas dalam hukum internasional. Ketika milik properti meninggal dunia, hukum waris dari berbagai yurisdiksi harus diperhitungkan untuk menentukan bagaimana properti tersebut akan didistribusikan di antara ahli waris yang mungkin berasal dari negara yang berbeda. Nah, ini kemudian ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian hukum internasional hadir di sana, akan melihat peninggalan aset warisan yang kemudian akan ditelusuri apakah ada ahli waris yang berasal dari negara lain. Pengelolaan properti juga menjadi masalah dalam konteks hukum internasional ketika properti tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau digunakan untuk tujuan bisnis lintas batas. Peraturan dan kewajiban terkait dengan pengelolaan properti harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Terakhir, penyelesaian sengketa berkaitan dengan benda yang tidak bergerak dapat melibatkan aspek hukum internasional, termasuk pertanyaan tentang yurisdiksi yang berlaku, pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta pertimbangan tentang forum yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Mulai sistem penanganan dan perlindungan hukum terhadap benda yang tidak bergerak dalam hukum internasional. Sistem penanganan dan perlindungan hukum terhadap benda yang tidak bergerak dalam hukum internasional melibatkan sejumlah mekanisme. Pertama, ada perjanjian bilateral dan multilateral antara negara-negara yang mengatur pertanyaan-pertanyaan seperti pengakuan dan pelaksanaan putusan, pengaturan kepemilikan bersama, dan penyelesaian sengketa yang melibatkan properti di antara negara-negara yang berbeda. Kedua, terdapat forum internasional seperti pengadilan internasional dan badan arbitrase internasional yang menyediakan sarana untuk penyelesaian sengketa properti lintas batas. Kemudian yang kedua, ada yang namanya forum internasional seperti pengadilan internasional, badan arbitrase internasional, yang mana keduanya ini menyediakan sarana untuk penyelesaian sengketa properti lintas batas. Pihak yang terlibat dalam sengketa properti dapat memanfaatkan forum-forum ini untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil,
dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, sistem hukum nasional juga memiliki peran penting dalam penanganan dan perlindungan benda yang tidak bergerak. Hukum nasional dari negara tempat properti tersebut terletak akan menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban pemilik properti serta untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di tingkat nasional. Kemudian kesimpulan, pelindungan hukum terhadap benda yang tidak bergerak dalam ranah hukum keluarga internasional merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan antar individu atau keluarga dari berbagai negara. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang definisi benda tidak bergerak, implikasi hukum yang terkait, dan sistem penanganan sengketa menjadi krusial. Nah, kenapa kemudian 3 hal tadi yang disebutkan itu menjadi penting? Karena itu untuk mengatur perjanjian antar individu atau keluarga dari berbagai negara. Dalam definisi benda yang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan sumber daya alam yang melekat pada suatu wilayah tertentu memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman terhadap hak-hak dan kewajiban terkait kepemilikan, pengelolaan dan penyelesaian sengketa properti dalam konteks hukum internasional. Dengan demikian, melalui upaya yang koordinatif antara hukum nasional dan internasional serta pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme penanganan sengketa, kita dapat mencapai perlindungan hukum yang efektif bagi benda yang tidak bergerak dalam konteks hukum keluarga internasional. Maka harus ada upaya untuk kemudian hukum nasional dan hukum internasional ini untuk kemudian berkolaborasi untuk menemukan solusi untuk suatu sengketa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau keluarga terlindungi dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil dan berkelanjutan. Kenapa kemudian kolaborasi ini antar hukum nasional dan hukum internasional ini menjadi penting? Karena untuk melindungi dan menyelesaikan sengketa dengan adil dan berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.